Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Kembali lagi di channel Sahabat Belajar. Hari ini kita akan belajar PKLH Bab Lindungi Tanahku Part 3, yaitu cara mencegah kerusakan tanah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin part 2, sekarang part 3. Kompetensi dasarnya masih sama, 3.2 dan 4.2. Hari ini kita akan membahas bagaimana ya cara mencegah kerusakan tanah. Kita tidak dapat membiarkan kerusakan tanah terus meluas. Untuk itu, harus kita lakukan upaya pencegahan di lahan-lahan yang belum rusak. Beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai berikut anak-anak. Cara mencegah kerusakan tanah bisa dilakukan melalui beberapa metode anak-anak. Yang pertama yaitu metode mekanik, yaitu cara atau upaya menjaga tingkat kesuburan tanah yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama, penterasan lahan miring atau yang kita kenal dengan terasering. Ya, seperti kalian lihat pada layar, situ ada gambar sawah yang bersusun-susun, itulah yang dinamakan terasering anak-anak ya. Jadi pembuatan terasering bertujuan untuk mengurangi tingkat erosi, karena terasering dapat memperlambat aliran air permukaan. Biasanya anak-anak terasering ini sendiri banyak kita jumpai di daerah Bali karena daerahnya tidak rata, jadi pesawahannya dibuat seperti itu, dibuat model terasering ya anak-anak ya. Cara metode mekanik yang kedua yaitu pengelolaan sejajar garis kontur. Nah, cara ini dilakukan dengan membuat rongga-rongga tanah yang sejajar dengan kontur dan membentuk igir-igir seperti contoh pada gambar di layar ya anak-anak ya, bisa dilihat seperti itu contoh pengelolaan sejajar garis kontur. Baik, selanjutnya yaitu dengan pembuatan cek dam. Apa sih cek dam itu? Cek dam biasanya disebut bendungan kecil anak-anak ya. Tujuannya untuk membendung air permukaan. Nah, material-material yang tererosi akan tertahan di parit-parit bendungan sehingga lapisan tanah akan menebal dan kesuburan tanah tidak akan hilang karena hanya terbawa air. Jadi itu tadi ya anak-anak ya, airnya bisa mengumpul di situ, tanahnya menebal. Jadi unsur hara atau kesuburan tanahnya itu tidak ikut larut oleh air. Nah, kemudian cara yang kedua, kalau tadi metode mekanik, yang ini adalah metode vegetatif anak-anak, yaitu upaya pemanfaatan vegetasi yang ada. Apa sih Bu vegetasi yang ada? Yuk kita bahas satu-satu, yaitu contohnya reboisasi dan rotasi tanaman anak-anak. Cara metode vegetatif biasanya dilakukan dengan reboisasi atau rotasi tanaman. Reboisasi sendiri kalian sudah sering dengar ya, yaitu menanami hutan kembali. Jadi menanam kembali supaya tumbuhannya terus ada, pohonnya terus ada, tidak habis ketika sudah ditebang seperti itu. Kemudian yang kedua cara rotasi tanaman, yaitu memvariasikan jenis-jenis tanaman pada saat pergantian masa tanam. Tujuannya untuk mencegah berkurangnya unsur hara. Nah, misalnya nih, pada musim awal Pak Tani menanam jagung, ya anak-anak ya, menanam jagung, setelah itu panen. Nah, kan jagungnya habis tuh, sudah ditebang. Nah, kemudian di penanaman kedua, Pak Tani tidak lagi menanam jagung, tetapi menanam tanaman lain, misalnya kacang hijau, mungkin buncis, padi, dan lain-lain. Seperti itu anak-anak. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mencegah berkurangnya unsur hara. Jadi kebutuhan unsur hara dari tanaman itu sendiri kan tidak sama anak-anak.
Jadi kenapa kok diganti-ganti? Ya supaya unsur haranya itu tidak berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu metode kimia. Metode kimia sendiri banyak disebut sebagai pengawetan pada tanah. Wah, ternyata tanah juga bisa diawetkan ya anak-anak ya. Pengawetan pada tanah dengan metode kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia antara lain seperti bitumen, beryllium, dan soil conditioner yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi tanah ketika ditanami terus itu bagian dalamnya tanah ya, unsur-unsur di dalam tanah itu bisa berkurang anak-anak. Nah, dengan cara metode kimia ini, tanah bisa awet, bisa digunakan lagi dengan jangka yang lebih lama. Seperti itu anak-anak. Baik, itu tadi materi kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel kami.